Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin memberikan pengantar penampilan para santri dan guru TPQ binaan PDQ pada hafalan mereka menuju kepada Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 49. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu illal zalimun. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas dan nyata. Fi suduril ladzina utul ilma, dan berada di dalam dada manusia, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang zalim. Lalu apa sikap kita terhadap ayat ini, bahwa Al-Quran itu berada di dalam dada manusia, yang selama ini kita fokus bagaimana kita bisa membaca, padahal teks itu adalah alat bantu yang pada zaman Rasulullah ya, itu tidak ada. Rasulullah menyampaikan dari lisan ke lisan, begitupun malaikat Jibril menyampaikan dari lisannya malaikat ke lisannya Rasulullah, masuk ke dalam dada. Nah, semasa Rasulullah sudah meninggal pun tetap tidak ada tulisannya. Nah, semasa Utsman bin Affan, karena pertimbangan banyak umat Islam yang bukan orang Arab ya, maka ditulislah ya ayat-ayat Allah itu atau Al-Quran itu berupa teks. Nah, jangan sampai kita tidak paham ayat ini sehingga yang namanya belajar Al-Quran adalah belajar membaca. Tidak. Belajar Al-Quran bagaimana memasukkan ayat-ayat Allah itu ke dalam dada manusia sesuai dengan ayat tadi. Fi suduril ladzina utul ilma, yaitu berada di dalam dada manusia. Maka Al-Fikir mengajak kepada teman-teman, para guru, para aktivis Al-Quran ya, dan semua para pencinta Al-Quran, hendaknya ya, bahwa Al-Quran adalah konsumsi harian kita, keseharian kita dalam menjawab setiap permasalahan yang ada pada diri kita ya, dalam berpikir, bersikap, dan bermuamalah. Itulah yang diharapkan. Jangan sampai Al-Quran dijadikan kitab suci yang ditaruh di tempat yang tinggi sehingga susah disentuh. Tidak demikian. Tapi jadikanlah Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185. Hudan linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk adalah ibarat orang buta dengan tongkatnya. Tongkat adalah petunjuk. Nah, Al-Quran petunjuk bagi orang yang tidak paham kebenaran seperti kita. Semua manusia itu pada dasarnya tidak paham tentang kebenaran, tentang Allah, tentang hari kehidupan setelah kematian, tentang akhirat. Maka Al-Quran sebagai hudan petunjuk. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai kebutuhan harian kita, ibarat orang buta tadi dengan tongkatnya. Ketika dia berjalan, taruh di depannya. Kemudian juga dia tidak melangkah sebelum ada aba-aba, jalan itu aman. Nah, ketika jalan itu berlubang, dia pun akan bergeser. Kenapa? Karena ada aba-aba dari tongkat tadi. Begitupun ketika ada tiang atau tembok yang akan membahayakan dirinya, dia pun akan bergeser. Itulah kira-kira
makna sebuah petunjuk. Maka bagaimana caranya Al-Quran ini menjadi sebuah petunjuk? Maka letakkan dia di dalam dada. Kita dikasih pendengaran, penglihatan, dan pikiran, serta hati nurani. Untuk apa? Untuk menyimpan ayat-ayat Al-Quran. Fi suduril ladzina utul ilmu, yaitu di dalam dada manusia. Oleh karena itu, PDIQ mengajak para guru Al-Quran, para aktivis Al-Quran, menjadilah sebuah generasi awal yang mencontohkan. Tentunya pada zaman Rasulullah sudah, ya, Rasulullah dan para sahabatnya demikian. Dan kita ketika masyarakat, ya, berubah persepsinya tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran sebuah buku, kita rubah nih. Al-Quran adalah sebuah software yang harus diletakkan di dalam dada manusia menurut surat Al-Ankabut ayat 49. Dan kami melakukan itu agar ini kita mulai. Dan PDIQ menyiapkan konsep itu agar ini diterapkan di dalam diri kita masing-masing, terutama para guru, sehingga guru itu bisa mencontohkan kepada santrinya, kepada anak didiknya, sehingga kita akan melahirkan generasi anak didik, ya, yang memahami bahwa Al-Quran adalah sebuah ayat-ayat Allah yang harus diletakkan di dalam dada manusia. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Mari kita saksikan hafalan para santri Taman Pendidikan Al-Quran dan guru Taman Pendidikan Al-Quran dalam menghafal ayat-ayat tematik. Hadana wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. AP11A diciptakan manusia hanya untuk beribadah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Quran surat ke-51 Az-Zariyat ayat 55-56. 11b. Beribadahlah dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat ke-98 Al-Bayyinah ayat 5. AP12 nikmat Allah itu tidak terhitung banyaknya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Dia Allah telah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Quran surat ke-14 Ibrahim ayat 34. AP13 bersyukur atas segala nikmat Allah. Wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan kami tambah nikmat yang ada padamu.
Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Quran Surat 14, Ibrahim ayat 7. AP 14. Derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Quran Surat ke-58 Al-Mujadalah ayat 11. AP 15. Derajat orang beriman itu tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat ketiga Ali Imran ayat 139. AP 16A. Berjuang di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat ke-29 Al-Ankabut ayat 69. 16B. Berjuang manfaatnya untuk diri sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjuang, maka berjuangnya itu untuk dirinya sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun dari alam semesta. Quran Surat ke-29 Al-Ankabut ayat 6. AP 17. Berlombalah dalam berbuat kebaikan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Dan setiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Quran Surat kedua Al-Baqarah ayat 147-148. AP 18. Tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah sekali-kali kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat ke-5 Al-Maidah ayat 2. AP 19. Perintah berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat kedua Al-Baqarah ayat 183. AP 20A. Perintah melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji adalah kewajiban manusia kepada Allah bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat ketiga Ali Imran ayat 97. AP 20B. Panggilan Allah untuk mengerjakan haji. Wa azim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, dan mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat ke-22 Al-Hajj ayat 27. AP 20C. Ibadah haji itu sudah ditentukan waktunya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan haji pada dalam bulan-bulan itu,
Janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah melihatnya. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 197. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. HN 11. Menyingkirkan duri di jalan. Imatatul adza anit thoriqi shadaqah. Menyingkirkan duri di jalan itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. HN 12. Anjuran berinfak. Qala Allahu azza wa jalla, anfiq ya bani adama unfiq alaika, muttafaqun alaih. Allah yang maha perkasa berfirman, berinfaklah wahai manusia, niscaya aku Allah akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. HN 13. Saling memberi hadiah. Tahadau fa innal hadiyata tasulus sakhimah. Saling memberi hadiahlah di antara kamu sekalian, sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan kedengkian. Hadis riwayat Bazar. 14. Rasulullah diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. HN 15. Setiap kamu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. HR Bukhari Muslim. HN 16. Larangan bernasab pada orang lain. La targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Janganlah kalian mengabaikan ayah kandungmu, maka siapa yang tidak sudi bernasab pada ayah kandungnya, maka itu suatu kekufuran. HR Bukhari dan Muslim. HN 17. Kesempurnaan iman seseorang. A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Turmuji. HN 18. Larangan mencela orang Islam. Sibabul muslimina fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam itu dosa dan membunuhnya adalah kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. HN 19. Hormatilah yang lebih tua. Laisa minna malam yarham saghirona wa ya'rif syarafa kabirona. Bukan golongan kami orang yang tidak mengasihi anak kecil dan tidak menghargai kehormatan orang yang lebih tua dari kami. Hadis riwayat Abu Daud dan Turmudzi. HN 20A. Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Lisoimi farhatan yafrahuhuma iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, yaitu saat berbuka di hari raya dan saat berjumpa dengan Tuhannya kelak di hari kiamat. HR Bukhari. Qolal ulama wal hukama, telah bersabda para ilmuwan dan orang-orang bijak. MZ 11. Mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. MZ 12. Belajar sejak kecil. At-ta'allumu fis sigori kan naqshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. MJ 13. Kemuliaan atau kehormatan. As-sarabu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan budi pekerti, bukan dengan keturunan. MZ nomor 14. Sebaik-baik manusia. Khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia.
MZ 15. Sebaik-baik teman. Khairul ashabi mayyadulluka ilal khairi. Sebaik-baik teman adalah orang yang menunjukkan kepada kebaikan. MZ 16. Sebaik-baik teman duduk. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Sebaik-baik teman pada saat duduk adalah buku. Ayat 17. Memilih teman. Jalis ahlas sidqi wal wafai. Pergaulah orang yang jujur dan menepati janji. MZ 18. Akal sehat, jasmani sehat. Al-aqlus salimu fil jismis salimi. Akal yang sehat terdapat pada jasmani yang sehat. MZ 19. Jagalah lisan. Salamatul insani fi hifdil lisani. Keselamatan seseorang itu dalam menjaga lisannya. MZ 20. Berpikir sebelum berbuat. Fakir qabla an ta'jimah. Berpikirlah sebelum berbuat.